Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 114 KL1K. Tubuh Zhao Hongying bergetar tanpa sadar, dan kemudian dia tidak bisa menahan teriakan, "Ah!" Karena, energi nyata itu, seperti sepotong besi panas, masuk ke tubuh Zhao Hongying, sangat mendominasi nafas yang berapi-api jauh lebih baik daripada momen sebelumnya. Namun, setelah memasuki tubuh Zhao Hongying, aura api yang mendominasi ini mencair dengan sangat cepat. Kemudian, Zhao Hongying dengan jelas merasakan bahwa semacam penghalang di tubuhnya dibuka kembali oleh kekuatan aneh. Selain itu, dia merasa seluruh tubuhnya hangat di dalam dan di luar, tetapi sangat transparan. Rasanya seperti jalan yang telah lama diblokir menjadi bebas hambatan lagi. Faktanya, ini adalah metode True Fire Tongmai David, yang membuka kembali pembuluh darah Gubernur Zhao Hongying. Akhirnya selesai. David menarik napas panjang, dan dia mengulurkan tangannya untuk menyeka keringat dari dahinya. Setelah semua lemparan ini, dia menghabiskan banyak energi dan energinya yang sebenarnya. "Apakah kamu siap?" Zhao Hongying bertanya pada David dengan tidak percaya. "Saudari Zhao, jika kamu merasa ingin buang air kecil, tidak apa-apa." David mengatakan ini kepada Zhao Hongying. Oh. Ketika Zhao Hongying mendengar ini, dia benar-benar merasa sangat ingin buang air kecil. Dia buru-buru bangun dengan malu-malu, melompat dari tempat tidur tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan berlari menuju kamar mandi. David diam-diam tersenyum-tersenyum, karena dia tahu bahwa kapal gubernur yang diblokir Zhao Hongying, terutama tubuh bagian bawah, telah dibuka blokirnya, jadi reaksi ini sangat normal. Setelah beberapa saat, Zhao Hongying keluar dari kamar mandi, dia menatap David dan berkata dengan suara rendah, "Tuan David, terima kasih." David tersenyum, dan kemudian bertanya kepada Zhao Hongying, "Saudari Zhao, apakah kamu merasa lancar sudah berakhir sekarang?" "Ya." Zhao Hongying mengangguk dengan tergesa-gesa. "Perasaan ini benar." David mengangguk, dan kemudian dia mengulurkan tangannya untuk merasakan denyut nadi Zhao Hongying, dan berkata kepadanya, "Saudari Zhao, pemulihanmu sangat baik, dan tidak akan ada pendarahan menstruasi di masa depan. Sekarang, saluran gubernur telah sepenuhnya dibuka. Jika Anda ingin mengandung seorang anak, Anda dapat melakukannya kapan saja." "Itu sangat bagus." Zhao Hongying menjadi bersemangat ketika mendengar kata-kata itu, dia telah tersiksa selama beberapa tahun. "Untuk saat ini, Saudari Zhao, izinkan saya meresepkan formula pengawet kehamilan lainnya. Kemudian setelah Anda hamil, Anda dapat menjaganya dengan lancar." David berkata kepada Zhao Hongying hanya dengan menjadi orang baik sampai akhir. "Bagus. Saya hanya khawatir tentang masalah ini." "Dokter Ilahi David, terima kasih banyak." Zhao Hongying sangat bersemangat hingga matanya berlinang air mata, karena salah satu hal yang dia khawatirkan adalah dia mungkin tidak bisa menjaga anak setelah dia hamil. Tapi David memecahkan kekhawatiran ini untuknya. "Sama-sama. Bantu orang sampai akhir." David tersenyum, lalu mengambil pena dan kertas di sampingnya, dan menulis resep, "Saudari Zhao, kamu minum obat sesuai resep ini, lalu rebus dengan air hangat dan meminumnya selama setengah bulan. Anda tidak dapat terkontaminasi dengan tembakau, alkohol, dan seks selama periode ini." "Dimengerti." "Saya mengerti." Zhao Hongying mengambil resep itu dengan gembira, "Terima kasih. Dokter tidak perlu terlalu sopan." David berkata kepada Zhao Hongying, "Saudari Zhao, tunggu sampai kamu berhasil hamil. Anakku, belum terlambat untuk berterima kasih padaku. Itu suatu keharusan." Kata Zhao Hongying kepada David, "Aku akan mengganti pakaianku dulu." Setelah selesai berbicara, Zhao Hongying kembali ke kamar mandi, berganti pakaian kantor yang layak, dan keluar. "Saudari Zhao, kondisi mentalmu telah meningkat pesat." David mengatakan ini kepada Zhao Hongying, karena jiwa dan semangatnya telah berubah total. "Aku juga merasakannya, itu semua karena kontribusimu pada Dr. Genius David." Zhao Hongying buru-buru mengatakan ini kepada David, dan kemudian dia tiba-tiba mengeluarkan kartu ban dan menyerahkannya kepada David.
Apa maksudmu? David terkejut, dan buru-buru bertanya pada Zhao Hongying seperti ini. Tuan David, saya tahu bahwa Anda adalah orang dengan keluhan dan keluhan yang jelas, dan kebetulan saya adalah orang seperti itu. Zhao Hongying berkata kepada David, kali ini saya benar-benar bekerja keras untuk Anda, Tuan David. Ada 10 juta di kartu ini, dan kata sandinya adalah 6. 6 ini juga hadiahku untukmu, tolong jangan menolak, atau aku tidak akan merasa nyaman. 10 juta. Mendengar angka ini, David terkejut. Meskipun David tidak kekurangan uang sekarang, tetapi jika Zhao Hongying bergerak, 10 juta terlalu banyak, bukan? Hehe, Miracle Dr. David, biaya konsultasi 10 juta benar-benar berharga bagiku, dan kamu pantas mendapatkannya. Zhao Hongying berkata kepada David. Lagi pula, Zhao Hongying tidak kekurangan uang, dan keinginan terbesarnya adalah untuk mengandung seorang anak, bahkan dapat dikatakan bahwa dia bersedia membayar berapapun untuk mengandung seorang anak. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Zhao Hongying kepada David adalah dari lubuk hatinya. Saudari Zhao, karena Anda mengatakan itu, maka saya akan menerima 10 juta. Melihat bahwa Zhao Hongying terus terang, David berhenti bersikap munafik. Dr. David yang ajaib, 10 juta yuan hanyalah pembayaran di muka. Jika saya berhasil mengandung, saya akan berterima kasih lagi. Kata Zhao Hongying kepada David lagi. Hehe, Sister Zhao, tidak perlu berterima kasih lagi. Jika kamu punya bayi, traktir aku ke bar pernikahan. David tersenyum dan berkata pada Zhao Hongying. Itu suatu keharusan. Zhao Hongying berseri-seri dengan gembira ketika mendengar itu, dan segera merespon seperti ini. Jika aku punya anak, kupikir aku akan mentraktir dokter ajaib David ke pesta pernikahan. Kalau begitu sudah diputuskan. David mengangguk. Dia memiliki kesan yang baik tentang Zhao Hongying, yang murah hati dan anggun, dan tahu ide umum. Tuan David, aku benar-benar ingin melihat Suken sekarang. Zhao Hongying tiba-tiba tersipu, dan berkata pada David. Oh, saudari Zhao, temui dia. David melihat penampilan Zhao Hongying, dan tahu bahwa dia tidak sabar. Lagi pula, David juga tahu bahwa meskipun metode api bumi terang biadab sangat kuat, ia memiliki efek samping kecil, yaitu, begitu alam semesta kecil terbakar, orang tanpa sadar ingin melakukan hal semacam itu. Sederhananya, metode inilah yang memiliki efek yang sangat kuat untuk meningkatkan kasih sayang timbal balik. Kalau begitu Miracle Dr. David, kamu sudah lama sibuk, dan kamu belum makan, kan? Mengapa kita tidak pergi melihat Suken bersama, lalu mari kita makan bersama? Zhao Hongying mengundang David seperti ini. Tidak perlu. Aku punya sesuatu untuk dilakukan sore ini, mari kita bicarakan di lain hari. David menolak dengan sopan sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Suken dan aku harus mentraktirmu makan enak di lain hari. Zhao Hongying juga tersenyum dan berhenti bersikeras. Kemudian David dan Zhao Hongying berjalan keluar dari balai wanita Feng Yixuan. Zhao Hongying berkata kepada David, Tuan David, aku akan mengantarmu kembali dulu. Dr. David yang ajaib, aku berhak mengantarmu kembali. Zhao Hongying berkata kepada David. Baiklah kalau begitu. David tidak lagi munafik. Kemudian Zhao Hongying pergi ke tempat parkir bawah tanah terdekat untuk mengambil mobilnya. Rupanya dipengaruhi oleh Suken, mobil Zhao Hongying ternyata adalah Lamborghini perak yang terlihat sangat keren. Saudari Zhao, mobilmu lumayan. David tidak bisa menahan matanya berbinar saat melihat Lamborghini ini. Karena David, seperti banyak anak muda lainnya, adalah pecinta mobil. Namun karena kendala ekonomi, dia belum bisa membeli mobil. Dan sebelum putus dengan Alicia, David mempertimbangkan untuk membeli skuter setelah menikahinya. Meskipun keadaannya berbeda sekarang, keinginan David untuk membeli mobil tidak berubah. Hehe, Lamborghini ini diberikan kepadaku oleh Suken, dan harganya hanya 5 juta. Zhao Hongying tersenyum, lalu berkata, meskipun mobil ini lumayan, tapi di Suken dia adalah anggota klub supercar, di mana mobil seperti itu tidak ada apa-apanya. Klub supercar. Saat David mendengar nama itu, hatinya menjadi panas kembali.
Omong-omong, David juga tahu bahwa klub supercar ini adalah surga mobil sport terkenal, dengan cabang di seluruh negeri. Anggota klub supercar ini umumnya berusia antara 20 hingga 60 tahun, dan pada dasarnya mereka adalah orang-orang sukses, seperti pengusaha, pengemudi profesional, generasi kedua yang kaya raya, dan seterusnya. Bagi pecinta mobil, Supercar Club adalah surga mereka karena alasan sederhana bahwa ada berbagai macam mobil terkenal dunia di dalamnya. Haha. Melihat David seperti ini, Zhao Hongying tahu bahwa dia tertarik pada mobil, jadi dia berinisiatif untuk berkata, "Tuan David, saya pikir Anda juga harus punya mobil." "Oh, saya benar-benar punya ide ini." David menjawab seperti jalan ini. "Ya. Aku akan berbicara dengan Suken di lain hari dan biarkan dia mencarikan mobil untukmu. Dia ahli dalam bidang ini," kata Zhao Hongying kepada David. Faktanya, apa yang dikatakan Zhao Hongying benar. Generasi kedua yang kaya seperti Suken adalah anggota internal klub supercar, jadi dia memiliki semua jenis sumber daya internal. Jika dia membantu, itu pasti mobil mewah teratas. "Ya, mari kita bicarakan nanti," kata David. Meskipun David tidak lagi kekurangan uang, dia hanya ingin membeli mobil yang lebih baik, bukan bergabung dengan klub supercar. Lagi pula dia merasa tidak bisa masuk ke tempat seperti itu. "Hehe, tidak apa-apa. Dokter Surgawi David dapat berbicara dengan saya kapan saja jika diperlukan." Zhao Hongying tidak banyak bicara, jadi dia memanggil David ke dalam mobil dan mengirimnya kembali keluar komunitas Jinyuan. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Zhao Hongying, David kembali ke kediamannya. Setelah kembali ke kediamannya, David pergi mandi. Setelah mandi, David melihat waktu, dan sudah jam 7.30 sore. Jadi David pergi ke restoran di luar gerbang komunitas Jinyuan dan makan malam. Tepat setelah makan, ponsel David berdering. David mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah Zhen Yingjun yang menelepon, jadi dia menekan tombol jawab. "Saudaraku, apakah kamu siap?" Zhen Yingjun bertanya pada David di kalimat pertama. "Apa yang kamu siap untuk?" David tertegun sejenak, tidak dapat pulih untuk sementara waktu. "Oh, bukankah kita setuju hari ini bahwa kita akan pergi ke Nightcat Bar untuk bersenang-senang di malam hari? Apakah kamu kehilangan akal dan lupa bahwa ada tempat seperti itu?" Zhen Yingjun segera berkata tidak puas. "Oh, Aku baru ingat." David kemudian ingat bahwa dia memang berjanji untuk bermain dengan Zhen Yingjun. "Omong kosong yang cukup, aku sudah dalam perjalanan ke Nightcat Bar, jadi cepatlah ke sini juga. Sampai jumpa di tempat lama." Setelah Zhen Yingjun selesai berbicara, dia menutup telepon. "Aku sudah lama tidak ke tempat seperti itu, ayo santai malam ini." David juga bergumam, lalu berjalan keluar dari restoran, memanggil taksi, dan menuju bar kucing malam. Bab 115. Pada malam hari, Jalan Donghua adalah jalan bar tersibuk di kota Jiangbei. Setelah David naik taksi ke persimpangan Jalan Donghua, dia berjalan maju sekitar 5 menit dan sampai di luar jalan bar di Jalan Donghua. Ketika David datang ke Jalan Donghua, dia mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa waktu, sudah lewat jam 8 malam. Dan periode waktu ini adalah saat Jalan Donghua adalah yang tersibuk, dan jalan tersebut penuh dengan orang yang mencari kebahagiaan di jalan bar. Omong-omong, David telah berada di sini beberapa kali dengan Zhen Yingjun di jalan bar di Jalan Donghua, jadi dia tidak asing lagi. Hanya saja David sudah lama tidak ke sini, dia menemukan bahwa tampaknya ada lebih banyak bar di Jalan Donghua daripada sebelumnya, dan mereka jauh lebih hidup. "Aku sudah lama tidak ke sini, dan sekarang tampaknya, perubahan di sini cukup besar." David bergumam, lalu berjalan menuju Jalan Donghua. Begitu dia masuk, tidak jauh, dan masih jauh, David melihat 4 karakter Nightcat Bar bersinar dengan cahaya keemasan, berdiri di papan reklame besar, terletak di lokasi utama terbaik di Jalan Donghua. Berbicara tentang Nightcat Bar ini dianggap sebagai bar yang sangat terkenal di Jalan Donghua. David dan Zhen Yingjun telah datang ke bar di Jalan Donghua untuk minum beberapa kali sebelumnya, dan yang paling sering adalah bar kucing malam ini.
Namun, ketika David mendekat, dia segera menemukan bahwa bar Night Cat saat ini jelas berbeda dari sebelumnya. Hanya dengan melihatnya dari kejauhan, bar ini memiliki tampilan baru dan perasaan yang lebih mewah. "Hei, kamu akhirnya di sini." Saat David sedang melihat sekeliling, dia tiba-tiba mendengar tawa akrab datang dari sampingnya. David berbalik dan melihat bahwa itu adalah Zhen Yingjun. Pria ini Zhen Yingjun keluar dari sudut jalan. Dia berpakaian sangat genit, dengan rambut disisir ke belakang dengan gaya rambut agresif, mengenakan kemeja kotak-kotak, dan bahkan kalung emas tergantung di lehernya, sepasang kacamata kodok genit, dengan sebatang rokok di mulutnya, terlihat sangat genit. "Mengapa kamu membuat dirimu terlihat seperti ini?" David tidak bisa berkata apa-apa melihat penampilan Zhen Yingjun. "Hei, apakah kamu tidak mengerti? Anak muda sekarang, terutama perempuan, menyukai gaun genit semacam ini, yang dapat menarik perhatian mereka dengan lebih mudah." Zhen Yingjun pertama kali menjelaskan, lalu tertawa kemudian dia berkata kepada David, "Selain itu, tidakkah menurutmu penampilanku keren dan modis, dan itu cocok dengan suasana yang indah di sini?" Merasa baik tentang dirinya sendiri. "Itu benar. Malam ini, kita di sini untuk bersenang-senang." Zhen Yingjun tersenyum aneh, melangkah maju dan merangkul bahu David, "Ayo pergi." Setelah beberapa saat, keduanya berjalan keluar gerbang dari bar Night Cat. Saat ini, lampu baru saja menyala, dan pintu bar Night Cat yang megah penuh dengan kecemerlangan, dan para tamu yang datang ke sini untuk bersenang-senang ramai. Di luar gerbang bar Night Cat, sebenarnya ada dua baris klien cantik, mengenakan cheongsam hitam ketat yang dirancang khusus, berdiri di gerbang sambil tersenyum dan menyambut tamu. Cheongsam mereka tidak hanya berdesain avant-garde, tetapi juga sangat seksi. Tidak hanya desainnya yang tembus pandang, tetapi juga sangat ketat, yang membuat sosoknya lebih cembung. Di kedua sisi, ada celah di sepanjang jalan, yaitu sangat mempesona. Desain yang agak berani ini membuat mereka terlihat seperti dua baris ular yang cantik, anggun dan bercahaya, sangat menarik perhatian, dan juga membuat seluruh bar Night Cat diresapi dengan suasana dekaden. Harus dikatakan bahwa dua baris penyambutan tamu di gerbang bar Night Cat telah cukup menarik perhatian dan menjadi pemandangan yang paling menarik perhatian. Tempat ini benar-benar banyak berubah. Melihat ini, David hanya bisa mendesah dengan emosi. "Hehe. Biarkan aku memberitahumu. Hanya dengan melihat formasi, ini disebut suasana kelas atas. Begitu masuk, itu akan menjadi lebih menarik." Zhen Yingjun tersenyum, dan membawa David ke malam cat bar pergi. Saat dia mendekati pintu, semburan angin harum dari dua baris klien menerpa wajahnya, membuat David merasa sedikit pusing. Dan ketika Zhen Yingjun dan David masuk, klien cantik itu mengedipkan mata ke arah mereka dengan mata krim mata yang cerah, seperti aliran listrik, sangat menarik, itu terlalu mengasyikkan. Untuk sesaat, mata David sedikit diluruskan, dan dia bahkan sedikit bingung. Dia berpikir dalam hati bahwa perubahannya agak besar. Ketika dia datang ke sini sebelumnya, tidak ada kesombongan yang menarik sama sekali. "Hei, lihat bakatmu, terlihat bodoh." Zhen Yingjun menyentuh David dengan niat jahat. "Ahem, bagaimana tempat ini berubah begitu banyak?" David bertanya pada Zhen Yingjun. "Kamu sudah beberapa tahun tidak ke sini, nak?" "Tentu saja aku tidak tahu, biar ku beritahu, tempatnya telah berubah menjadi bos baru, tentu saja perubahannya luar biasa." Zhen Yingjun berkata seperti ini. "Oh, sepertinya bos baru ini cukup rela mengeluarkan uang untuk membuat pertunjukan sebesar ini." David bergumam. "Ku dengar bos baru di sini adalah pria kaya dan muda dengan latar belakang." Zhen Yingjun menjelaskan. "Pria kaya dan muda ini sangat populer di Jiangbei, dan dia harus memberinya muka dengan dua cara. Jadi mantan pemilik Night Cat Bar memberinya piring setengah beli dan setengah gratis. Sepertinya kamu, nak, kamu cukup akrab dengan pasar," kata David. "Tentu saja, setelah berganti bos, lebih menyenangkan di sini daripada sebelumnya. Lagi pula, pria kaya dan muda itu sangat pandai bermain." Zhen Yingjun berkata begitu, dan kemudian menyeret David untuk masuk ke dalam, "Berhenti bicara omong kosong, ayo masuk,
dan kamu akan menemukan bahwa perubahan di dalam bahkan lebih besar. Begitu masuk, David mendengar ledakan ritme yang kuat. Suara, disertai dengan napas hangat dan berderap bergegas ke arahnya. Saya melihat lampu laser yang mempesona dan indah menyapu, dan musik hip-hop yang memekakan telinga sangat berirama di tengah lobi di lantai pertama. Ada panggung oval besar dengan lampu gelap dan psikedelik. Di atas panggung, ternyata ada beberapa gadis asing berambut pirang yang mengenakan kostum pertunjukan skala emas mengkilap, memegang beberapa pipa baja tahan karat di atas panggung, memutar pinggang mereka, memutar dengan keras, dan melakukan berbagai tindakan. Di stan di bawah panggung, banyak pelanggan pria memukuli meja teh dengan cangkir teh, botol anggur, dan asbak serta melolong keras, dan melolong ke arah penari wanita di atas panggung dari waktu ke waktu. Lampu berwarna aneh di sekitar terus berputar, dan udara dengan cahaya dan kegelapan yang tidak pasti dipenuhi dengan suasana yang gila. Wow, dari mana gadis-gadis asing itu? David bertanya pada Zhen Yingjun dengan rasa ingin tahu. Gadis-gadis asing di atas panggung adalah penari profesional yang secara khusus diburu oleh bos baru dari Eropa Timur untuk melakukan tarian panas. Mereka semua adalah pemain kelompok balet profesional, tetapi sekarang mereka tidak mendapat banyak uang untuk balet. Sedikit uang, dan ekonomi negara-negara di Eropa Timur benar-benar gagal, jadi mereka datang ke dahua kami untuk hidup. Zhen Yingjun menjelaskan seperti ini, lalu berkata, bos baru kucing malam ini tidak hanya memiliki latar belakang yang kuat, bahkan ada cukup banyak trik, dan dia memahami psikologi pelanggan dengan sangat baik. Tampaknya pemilik baru kucing malam cukup pandai berbisnis. David juga berkata, itu benar, gadis-gadis asing di atas panggung semuanya level profesional. Mereka tidak hanya menari dengan baik, tetapi mereka juga memiliki kepribadian yang sangat tidak terkendali. Kudengar selama kamu bersedia membayar, kamu dapat memiliki interaksi intim dengan mereka. Hehe, sekarang ini karakteristik kucing malam, sejalan dengan tren dan gaya internasional, ini kelas atas. Zhen Yingjun berkata dengan bersemangat, matanya tertuju pada penari asing di atas panggung, dan dia tersipu. Sejujurnya, aku pernah menunggang kuda laut besar sebelumnya, jadi aku menantikannya. Kamu bajingan. David bercanda dengan Zhen Yingjun, kudengar kuda laut besar sulit dikendarai, hati-hati jatuh sampai mati. Hei, sulit menunggang kuda. Zhen Yingjun tertawa aneh, cepat atau lambat, aku akan melakukannya. Rasakan rasa kuda yang berderap tidak repot-repot memperhatikan ide bagus Zhen Yingjun, dan begitulah dia diingatkan. Ya, aku lupa memesan tempat duduk. Ini merepotkan. Zhen Yingjun terkejut ketika mendengar ini, dan kemudian dia berkata kepada David dengan senyum masam. Pada saat ini, David melihat seorang pemuda keluar dari bar, diikuti oleh sekelompok orang yang mengelilinginya. Hanya saja pemuda itu bersandar pada tongkat, berjalan dengan cara yang aneh, pincang. Karena cahaya di bar sangat gelap, ketika David melihat pemuda itu dengan jelas, dia menyadari bahwa dia sebenarnya adalah kenalannya, keponakan Fentong, Wang Yiming. Wow! David, apakah kamu melihat itu? Pemuda itu adalah pemilik baru dari Nightcat Bar. Pada saat ini, Zhen Yingjun yang berada di sebelahnya tiba-tiba menunjuk Wang Yiming dan berkata kepada David. Dia adalah pemilik baru dari bar ini? David kaget, tapi agak terkejut. Ya. Izinkan saya memberitahu Anda, latar belakang pemuda ini luar biasa. Saya mendengar bahwa hubungannya dengan kakak laki-laki Jiang Bei, Fentong, sangat tidak biasa. Tampaknya semacam kerabat. Zhen Yingjun buru-buru katakan ini kepada David. Oh, Fentong adalah pamannya sendiri. Sebelum Zhen Yingjun selesai berbicara, David sudah menjawab seperti ini. Ah, bagaimana kamu tahu bahwa Fentong adalah pamannya sendiri? Zhen Yingjun tertegun sejenak, jadi dia bertanya pada David dengan rasa ingin tahu. Hehe, dia sendiri yang memberitahuku. David tersenyum, lalu berkata, memang Wang Yiming yang memberitahu David sendiri bahwa Fentong adalah pamannya. Bukankah begitu? Apakah kamu mengenalnya? Zhen Yingjun sedikit pusing, dan mau tidak mau bertanya pada David seperti ini.
Karena Zhang Yingjun tidak tahu apa yang terjadi pada David sebelumnya, apalagi konflik antara David dan Wang Yiming. Ya, aku tahu kamu. David mengangguk dan mengakui, tapi dia tidak ingin berinteraksi dengan Wang Yiming sekarang. Lagi pula, dialah yang membuatnya lemah seperti ini. Dia mungkin masih membencinya. Dan malam ini David hanya ingin datang ke bar ini bersama Zhang Yingjun untuk bersenang-senang, dan dia tidak ingin menimbulkan masalah. Selain itu, sikap Fentong terhadap David tidak buruk, dan dia bahkan mengambil inisiatif untuk menunjukkan kasih sayangnya kepadanya. Dan Wang Yiming ini adalah keponakan Fentong. Dibandingkan dengan dia. Bab 116. Wow! Bagaimana kamu mengenalnya? Zhang Yingjun malah menjadi sangat penasaran. Ya. David ragu apakah akan memberitahu Zhang Yingjun bahwa dia memiliki konflik dengan Wang Yiming. Pada saat ini, Wang Yiming telah memimpin sekelompok pengikut di belakangnya, berjalan ke arah mereka sambil berbicara dan tertawa gembira, dan segera mendatangi mereka. Lalu, saat Wang Yiming melihat David, seluruh tubuhnya gemetar. Jika tersengat listrik, Tuan Muda Wang, jangan kemari. Melihat Wang Yiming seperti ini, David tidak punya pilihan selain menyambutnya dengan senyuman. Ah! David! Tuan David, kenapa kamu ada di sini? Setelah beberapa detik tercengang, Wang Yiming kembali sadar setelah sapaan David. Aku di sini bersama teman-temanku. David menjelaskan, dan kemudian dia bertanya kepada Wang Yiming dengan santai, Tuan Muda Wang, ku dengar kamu adalah pemilik baru bar ini. Ya. Ya. Wang Yiming pertama berkata dia mengangguk, dan kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan segera menggelengkan kepalanya, dan menjelaskan kepada David dengan wajah pucat, aku bukan bosnya. Bar ini sebenarnya dipesan oleh pamanku. Dia hanya memintaku untuk bertanggung jawab. Mari kita lihat pemandangannya di sini. Pamanku adalah bosnya. Oh, begitulah adanya. David tersenyum, dan kemudian berkata kepada Wang Yiming, Tuan Muda Wang, tempatmu tidak buruk? Oh, tidak buruk. Wang Yiming menghela nafas lega ketika mendengar kata-kata David, dan kemudian bertanya dengan hati-hati, lalu Tuan David, apakah kamu benar-benar di sini untuk bermain? Ya, aku benar-benar datang ke sini untuk bermain. David mengangguk, lalu berkata kepada Wang Yiming, temanku bilang kamu bersenang-senang, jadi aku akan datang bersamanya malam ini. Beraninya saya tidak menyambut Anda. Saya sangat disambut. Anda harus disambut. Sambutan hangat. Wang Yiming buru-buru berkata, Tuan David bersedia datang ke tempat saya untuk bermain, hanya saja, dindingnya bersinar. Aku merasa sangat tersanjung, dan bahagia. Melihat penampilan Wang Yiming yang ketakutan sendiri, David hanya bisa menahan senyum dan berkata kepadanya, Tuan Muda Wang, aku hanya bercanda denganmu. Kamu tidak perlu terlalu gugup. Aku tidak memakan orang. Wang Yiming baru saja menyeka keringat dingin dari dahinya, mengatakan ini dengan senyuman di wajahnya, dan kemudian bertanya pada David dengan wajah ngiler. Suatu kehormatan bagi saya bahwa Tuan David bersedia datang ke sini untuk bermain. Tuan David, apa yang Anda inginkan? Silakan pesan saja. Cari tempat duduk di aula kami. David tidak ingin mempermalukan Wang Yiming, jadi dia hanya mengatakan ini padanya. Oh, bagaimana ini bisa berhasil? Tuan David, bagaimana kalau naik ke atas? Ada kamar pribadi kelas atas di lantai atas, dan ada gadis cantik, dan... Wang Yiming terus mengatakan ini kepada David. Tuan Muda Wang, jangan terlalu merepotkan. Anda dapat mengatur tempat duduk untuk kami di lobi, selama kami dapat menonton pertunjukan dan minum. David masih menolak undangan Wang Yiming, karena dia sudah tahu itu, ini pria Wang Yiming jelas ingin menyenangkan dirinya sendiri, tetapi dia tidak suka menerimanya tanpa alasan. Tidak apa-apa. Melihat David mengatakan ini, Wang Yiming tidak berani mengatakan apa-apa lagi, jadi dia segera mengatur untuknya dan Zhang Yingjun sebuah stan dekat panggung dengan sudut pandang yang bagus.
Setelah David dan Zhang Yingjun duduk, Wang Yiming segera mengirim seseorang untuk membawa beberapa botol anggur merah berkualitas tinggi, berbagai makanan ringan, piring buah, rokok, seluruh meja terisi. Tidak hanya itu, Wang Yiming takut layanannya tidak cukup perhatian, jadi dia mengirim manajer lobi dan beberapa pelayan muda dan cantik untuk melayani David dan Zhang Yingjun di stan mereka kapan saja. Selain itu, Wang Yiming sendiri tidak berani gegabah, tapi dia tidak berani melecehkan David, jadi dia membuka stan tidak jauh, dan menunggu dengan hati-hati. Faktanya, Wang Yiming melakukan ini terutama karena dia ditakuti oleh David, seni bela dirinya yang kejam dan menakutkan masih segar dalam ingatannya. Secara khusus, Wang Yiming menyaksikan dengan matanya sendiri bahwa David meninju Feng Sheng sampai mati di sangkar kematian, memukuli Tang Ying hingga luka serius, dan bahkan menangkap peluru secara berlebihan dengan tangan kosong. Adegan ini membuat Wang Yiming sangat takut pada David, dan Fen Tong juga dengan sengaja mengatakan kepadanya bahwa jika dia melihat David lagi, dia harus menunjukkan rasa hormat dan kesopanan sepenuhnya, jika tidak dia akan mematahkan kakinya sendiri. Dan Zhang Yingjun yang terlihat bingung, karena dia masih tidak tahu mengapa Wang Yi begitu sopan kepada David, atau lebih tepatnya, takut. Aku bilang kakak, kenapa kamu tidak menjelaskannya padaku? Zhang Yingjun tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada David seperti ini. Jelaskan apa? David bertanya pada Zhang Yingjun sambil memakan sepotong semangka. Ada apa dengan Tuan Muda Wang itu? Zhang Yingjun bertanya pada David dengan ekspresi bingung. Oh, hubunganku dengannya. David tersenyum, dan kemudian berbisik kepada Zhang Yingjun, aku memukulinya. Lalu dia menjadi takut saat melihatku, dan begitulah keadaannya sekarang. Kan? Kamu benar-benar memukulinya. Kamu sangat hebat. Mata Zhang Yingjun membelalak, dengan ekspresi tidak percaya, karena dia masih tidak tahu tentang perubahan besar pada David, dan dia tidak tahu bahwa David telah dilahirkan kembali dalam beberapa hari terakhir, dan dia bukan lagi seorang orang biasa. Hehe, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi dan bertanya sendiri padanya. David tahu bahwa Wang Yiming tidak jauh, jadi dia tersenyum dan berkata kepada Zhang Yingjun. Lupakan saja, aku tidak ingin bertanya lagi padanya. Mari kita minum. Zhang Yingjun melirik dan melihat Wang Yiming duduk di sebuah bilik tidak jauh dari sana, dikelilingi oleh sekelompok orang petugas, dengan tampilan keluar kapan saja terlihat seperti itu, dan dia langsung berkecil hati. Hehe, kami datang ke sini untuk minum. David tersenyum, lalu mengambil segelas anggur merah dan menyentuh Zhang Yingjun. Wow! Anggur merah ini, sangat enak. Zhang Yingjun menjadi bersemangat lagi setelah menyesap anggur merah. Minum anggur yang enak dan menonton gadis-gadis menari. Benar-benar kesenangan yang luar biasa dalam hidup. Tanya David. Zhang Yingjun, kami di sini, menonton pertunjukan penari asing ini? Tentu saja tidak. Sekarang penari asing ini hanya melakukan pemanasan. Setelah pukul 9.30, saatnya pertunjukan resmi, pertunjukan malam. Akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton sebentar lagi. Zhang Yingjun memperkenalkannya seperti ini. Apakah ada acara bagus untuk ditonton? David buru-buru bertanya pada Zhang Yingjun. Setelah gadis-gadis asing selesai menari, akan ada grup suasana penduduk. Selain menampilkan lagu dan tarian, mereka juga akan berinteraksi dengan penonton. Zhang Yingjun memperkenalkan lagi. Grup atmosfer. Benda apa ini? David tidak dapat memahami konten baru ini, lagi pula, dia belum pernah ke bar ini selama beberapa tahun. Gadis cantik yang bertanggung jawab untuk meramaikan suasana dan merangsang konsumsi. Dan kualitasnya bagus loh. Ketika Zhang Yingjun mengatakan ini, dia berkedip ke arah David Yun, bertingkah seperti seorang pengemudi tua. Dapat dilihat bahwa orang ini sangat akrab. Saya tidak mengerti. Katakan lebih jelas, kelompok atmosfer seperti apa itu, dan apa proyek utamanya. David lebih tertarik dengan ini, karena dia hanya ingin bersantai suasana malam ini. Ada berbagai macam acara, selain menyanyi dan menari, minum bersamamu, pertunjukan pribadi, dan naik ke atas. Kata Zhang Yingjun. Di lantai atas? Proyek macam apa ini?
David bertanya pada Zhen Yinjun dengan bingung. Hei, jika kau ingin tahu, kita bersaudara bisa naik ke atas untuk bersenang-senang setelah menonton pertunjukan. Zhen Yinjun tidak menjawab pertanyaan David, tetapi sengaja berkata dengan seringai. Apa yang akan kamu lakukan di lantai atas? David terkejut lagi. Hei, naik ke atas dan buka kamar pribadi. Sejujurnya, Tuan Muda Wang itu sangat pandai berbisnis. Kudengar dia telah merekrut sekelompok gadis berkualitas tinggi. Apakah itu kecantikan atau sikap pelayanan? Mereka adalah benar-benar standar. Sangat enak ya, sungguh luar biasa. Zhen Yinjun berkata dengan senyum aneh. Kamu menyeretku ke sini malam ini hanya untuk bermain dengan ini? Kata David tidak puas. David tidak mungkin tidak mendengar desas-desus tentang saya di pasar, tetapi dia belum pernah mencobanya, dia hanya tahu bahwa itu adalah layanan yang paling disukai pria di dunia. Tentu saja, saudaraku, jangan membuat keributan seperti itu. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Zhen Yinjun melirik David, lihat dirimu, kamu lajang lagi, dan kamu masih tidak bisa membiarkan pergi. Kalian semua terbakar, dan sudut mulut kalian menggelembung, dan jika kalian tidak menemukan wanita untuk dilembabkan, kalian akan mati. Sangat bersih, kata David, mengerutkan kening. Hei, jangan khawatir tentang ini, Tuan Muda Wang sudah mempertimbangkan masalah ini, jadi gadis-gadis ini diharuskan melakukan pemeriksaan fisik secara teratur sebelum mereka dapat bekerja dengan lisensi. Selama ada tanda-tanda kenajisan, mereka akan melakukannya tidak diberi pekerjaan. Agar kami bersenang-senang, selamat bersenang-senang. Zhen Yinjun segera menjelaskan seperti ini. Masih bekerja dengan lisensi. Ini seperti bekerja, apakah itu berlebihan? Mata David membelalak. Hehe, apakah menurutmu aku datang ke sini begitu saja? Belajar dengan giat. Zhen Yinjun berkata kepada David dengan ketulusan dan hati, dan kemudian berkata sambil menyeringai, kakak, mungkin setelah kamu mencobanya, kamu akan menjadi sangat senang bahwa Anda tidak ingin pergi. Apakah itu berlebihan? David terkejut, tetapi dia memiliki beberapa harapan di dalam hatinya. Lagi pula, dia tidak pernah meresepkan daging sejak dia putus dengan Alicia, dan tubuhnya memiliki efek samping yang Yuan bergegas ke dalam tubuh. Jadi untuk David, menahan diri seperti ini sangat sulit. Tidak berlebihan. Kamu akan tahu setelah mencobanya. Zhen Yinjun melanjutkan menyemangati David, selain itu, bukankah Tuan Muda Wang responsif terhadap permintaanmu? Bagaimana kalau kau beritahu aku? Dia mengatur beberapa gadis cantik untuk kita mainkan. David merasa bahwa dia seharusnya tidak menyentuh ini, jadi dia menolak dengan sopan.